Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada kajian kali ini, yang mana kajian kali ini kita akan mengambil satu tema, yakni standar perbuatan di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 ideologi yang mempengaruhi terkait dengan perbuatan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Ketiga ideologi itu adalah, yang pertama ideologi sosialis komunis, yang kedua adalah sekuleris kapitalis, dan ketiga adalah Islam. Masing-masing 3 ideologi ini atau mabda ini memiliki tolak ukur tersendiri di dalam perbuatan manusia. Kalau ideologi komunis sosialisme, tolak ukur perbuatan itu adalah evolusi. Sedangkan ideologi sekuleris kapitalis, tolak ukur perbuatan itu adalah asas manfaat. Sementara ideologi Islam berbeda dari kedua ideologi tersebut. Karena di dalam Islam perbuatan manusia itu tidak bebas nilai. Karena manusia itu adalah makhluk. Manusia itu diciptakan. Manusia tidak menciptakan alam semesta. Manusia tidak menciptakan manusia yang lain. Bahkan manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang berhak menentukan perbuatan manusia itu adalah Al-Khaliq. Karena dialah yang menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan ini. Maka tolak ukur yang benar untuk menentukan suatu perbuatan adalah Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik atau buruk adalah apa yang dibaikkan oleh Allah karena Allah itu ridho. Buruk adalah apa yang diburukkan oleh Allah karena Allah mencelanya. Sehingga ketika kita melakukan suatu perbuatan, hal yang terpenting adalah bagaimana kita harus mengetahui status perbuatan tersebut, baik atau buruk. Baik itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah. Buruk itu adalah apa yang dicela karena Allah mengharamkannya. Oleh karena itu, standar perbuatan itu adalah halal dan haram. Maka sangat penting kita ketahui ketika kita melakukan suatu perbuatan adalah mengetahui status perbuatan itu, apakah halal atau haram. Ya. Karena perbuatan manakala mengikuti standar selain dari Pencipta manusia, tentu akan berbeda. Manusia yang lain dengan manusia yang lain dalam menentukan standar perbuatan akan berbeda, tidak sama. Sebagaimana standar perbuatan dalam sistem atau ideologi sosialis komunisme, yaitu evolusi.
Dia akan berubah setiap saat karena mengikuti perkembangan. Hari ini sesuatu itu dikatakan baik, mungkin besok dikatakan buruk karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keadaan. Demikian juga asas manfaat yang dijadikan standar perbuatan dalam ideologi sekularisme kapitalisme. Segala bentuk kemanfaatan itu akan dilakukan. Entah itu benar atau salah, yang penting ada nilai manfaatnya. Ya. Hal ini tentu berbeda sekali dengan Islam. Standar perbuatan dalam Islam itu akan berlaku dan tidak akan berubah sejak Rasulullah SAW diutus sampai nanti hari kiamat. Baik itu akan tetap baik, buruk itu akan tetap buruk, tercela itu akan tetap tercela. Tidak bisa berubah disebabkan perubahan waktu dan tempat. Ya. Oleh karena itu standar perbuatan itu harus mengikuti dari apa yang dinyatakan oleh hukum syara terkait dengan perbuatan manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji dan siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, amal yang baik itu adalah apa yang dinyatakan oleh hukum syara. Baik adalah apa yang dinyatakan oleh syara, buruk adalah apa yang dinyatakan oleh hukum syara. Artinya bahwa amal itu akan dinilai baik, terpuji dan tercela manakala hukum syara menyatakan demikian. Oleh karena itu perbuatan manusia itu harus mengikuti standar hukum syara, tidak boleh mengikuti standar manusia atau perasaan atau kebanyakan orang, bukan, tetapi mengikuti hukum syara. Jadi apa? Hukum yang berasal dari Al-Khaliq. Karena Al-Khaliq itu adalah pencipta. Allah itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan dan yang mengatur. Ya. Sehingga layak bagi manusia kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena setiap perbuatan manusia itu tidak bebas nilai. Sekali lagi tidak bebas nilai. Dia terikat dengan akidah dan hukum. Karena perbuatan itu akan berdampak, akan memiliki akibat. Ya. Kita ketahui bahwa manusia itu berasal dari Al-Khaliq. Ya. Dia hidup untuk Al-Khaliq. Artinya bahwa kehidupan dunia ini adalah untuk beribadah kepada Al-Khaliq. Dan setelah mati manusia itu kembali kepada Al-Khaliq. Ketika kita menyadari tentang dari mana manusia berasal, untuk apa manusia ini diciptakan, dan kemana kembali manusia itu akan menghadap, itu akan menjadikan manusia itu khudu, ridho dan taslim terhadap hukum syara. Ridho dan khudu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah.
terkait dengan standar perbuatan manusia itu tersebut. Karena perbuatan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Berbeda dengan sosialisme, komunisme yang tidak mengakui adanya Tuhan. Juga berbeda dengan sekularis kapitalis yang mengatakan Tuhan itu mencipta kita tapi tidak berhak untuk mengatur manusia. Tetapi di dalam Islam ini Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Al-Mudabbir. Sehingga manusia itu wajib khudu, ridho, wa taslim kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Karena sekali lagi bahwa dampak amal manusia itu akan kembali kepada dirinya di dunia ini dan akhir nanti. Ya. Bahwa pertanggungjawaban amal itulah yang akan menjadikan seseorang itu menerima kenikmatan jannah atau menerima siksa jahanam. Itu karena perbuatan mereka itu. Nah, perbuatan inilah yang harus dijadikan sebagai pemahaman gitu ya, bahwa perbuatan itu tidak bebas nilai. Dia terikat kepada akidah dan hukum. Kalau kita kembali kepada pemikiran yang benar bahwa di dalam surat Al-Mudaththir disebutkan kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri akan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai kaum muslimin harus benar-benar di dalam melakukan suatu perbuatan harus ada tolak ukurnya. Apabila itu haram maka wajib ditinggalkan. Apabila itu halal ya, maka boleh dikerjakan. Dan yang lebih penting lagi bahwa dari perang ideologi inilah yang kemudian banyak sekali yang menghasilkan standar pemikiran atau standar perbuatan kita umat Islam ini salah. Ya. Contoh misalkan lagi terkait dengan kalau kita bicara politik gitu ya. Yang kemudian banyak orang memberikan penilaian terhadap Islam. Jangan kamu masuk politik karena politik itu kotor gitu ya. Ini kan pemikiran yang tidak benar. Karena politik itu sekali lagi terkait dengan ideologi yang diemban. Kalau ideologi yang diemban itu adalah ideologi Islam, maka politik yang digunakan itu adalah politik Islam. Mana politik dalam Islam itu adalah riayati syu'unil ummah, pelayanan terhadap urusan-urusan umat. Berbeda sekali dengan politik kapitalis ya, yang dimana politik itu adalah seni berkuasa, sehingga sebagai cara segala cara dilakukan untuk bagaimana mereka bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi, yakni sebagai kekuasaan gitu ya, mencari kekuasaan. Berbeda sekali dengan Islam. Kalau politik itu adalah bermakna pelayanan terhadap urusan bersama dengan akidah dan hukum Islam. Sementara politik kapitalis adalah bagaimana cara berkuasa sehingga segala cara bisa dilakukan, baik itu suap menyuap, fitnah, ya, black campaign atau kampanye hitam gitu ya. Dan itu sah-sah saja di dalam sistem kapitalisme.
Ya, jadi sekali lagi bahwa kita perlu di dalam melakukan amalan perbuatan ini menstandarisasikan amalan kita terhadap hukum syara. Karena dengan demikian kehidupan kita dunia ini akan bahagia dan kehidupan di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang sempurna, yakni jannatul na'im. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.